Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, perkenankan Ibu memperkenalkan diri kepada kalian. Karena hari ini merupakan hari pertama Ibu masuk di kelas 9. Tentunya kalian pun pasti belum mengenal Ibu. Nama Ibu Demia Jamiatul Fauzia. Usia Ibu 31 tahun dan alamatnya di Kampung 1 RT 2 RW 1. Baiklah anak-anakku yang hebat, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama pandemi ini, tentunya kalian sering membaca berita-berita di sosial media ataupun artikel mengenai kesehatan, pendidikan, cerpen, bahkan resep masakan atau ilmu pengetahuan yang kalian minati. Berbagai macam teks tulisan tersebut akan kita pelajari hari ini. Salah satunya adalah teks laporan percobaan. Apa yang kalian pikirkan setelah mendengar kata laporan percobaan? Eksperimen? Hasil observasi? Ya, semua betul. Lebih tepatnya, laporan percobaan itu adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu hasil dari observasi analisis yang sistematis. Teks laporan percobaan kerap digunakan untuk melaporkan suatu hasil dari adanya percobaan atau praktikum. Contohnya, percobaan membuat slime, es krim, yogurt, membuat pelangi dengan cermin dan senter, percobaan penelitian buah yang paling banyak mengandung listrik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teks laporan percobaan ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan atau eksperimen yang telah kamu buat. Sekarang kita belajar struktur isi pada laporan percobaan. Yang pertama, judul. Judul ini merupakan suatu nama eksperimen yang akan kamu buat. Yang kedua, tujuan. Utarakan tujuan kamu dalam melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, bahan dan alat. Tulis semua bahan dan alat yang diperlukan dalam eksperimen. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Merupakan tahapan satu demi satu yang dilakukan pada proses pembuatan. Yang kelima, hasil percobaan. Berisi perubahan akhir dari hasil percobaan yang kamu lakukan. Yang keenam, simpulan. Sampaikan pendapat kamu tentang pembuatan eksperimen yang kamu lakukan. Nah, bagaimana? Sampai sini paham anak-anak? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan pada laporan percobaan. Pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Maksudnya, dalam penulisan teks laporan percobaan, menggunakan persamaan kata dan lawan kata, biasanya pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, menggunakan kata bilangan, biasanya untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan, misalnya 500 gram. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Penulisan kalimat perintah ini biasanya ada dalam proses pembuatan. Contohnya, siapkan, aduklah, tambahkan, tuangkan, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata penghubung seperti dan, apabila, jika, sehingga, dan seterusnya. Teks ini biasanya digunakan pada bagian tujuan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Baik anak-anak semua, bagaimana sudah paham cara penulisan laporannya? Anak-anakku sekalian, sekarang terakhir belajar ciri-ciri laporan percobaan. Ciri laporan percobaan yang pertama yaitu fakta atau nyata. Artinya, laporan yang kamu buat harus sesuai dengan eksperimen yang kamu lakukan. Ciri selanjutnya laporan percobaan yaitu bersifat objektif. Artinya, laporan yang kamu buat harus objektif sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan. Kemudian harus lengkap, mulai dari judul, tujuan, bahan-bahan dan alat, proses pembuatan, sampai hasil percobaan dan kesimpulan. Percobaan atau eksperimen yang kamu lakukan tidak boleh menyimpang dari norma-norma ataupun agama. Penulisan teks laporan percobaan pun tidak boleh menyimpang, baik struktur isi ataupun kaidah kebahasaan.
Laporan percobaan juga harus menarik dan berbobot, agar menarik minat orang untuk membaca dan mengikuti percobaan tersebut. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.